pasti gelagapan semuanya. Kenapa? Semua mahasiswa mengatakan, sudah saya gunakan HISIS. Jadi nggak boleh semuanya diserahkan pada HISIS. Harus Anda lakukan perhitungan juga. Nah, begitu sudah diminta perhitungan, baru Anda kebingungan. Biasanya begitu. Sering saya ikuti progres. Nah, pada saat itu pasti semuanya akan bingung. Nah, ini ada hitungannya semua dan memang diminta. Oke, sehingga apa? Keluar dari ini 1, 2, 3, ini ada hitungannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sampai berapa ini? Sampai 19. Nah, ini sampai 19. Ya. Ini adalah sampai 19. Tabelnya mana? Ini tadi sampai 19. Mana tadi ya? Sorry. Lupa tempatnya kemarin. Di belakang. Ini contoh lain ya. Bentar. Ada kemarin sampai 19 informasinya. Saya lupa menaruhnya. Ini sampai 19. Nih. Jadi mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apa aja? Ada temperatur, ada pressure, ada vapor fraction, ada mass flow, mole flow, dan sebagainya. Ini sampai 19. Dari gambar 11 itu adalah ini. Nah, ini gambar 11. Ini gambar 11. Ada 1, 2, 3 sampai 19. Sama dengan ini. Sehingga apa? Sehingga kita harus tahu persis. Di sini tuh ada apa saja. Sehingga Anda harus tahu prosesnya seperti apa. Kalau kita pasang alat di situ, alatnya bagaimana? Akhirnya Anda ngomong bahwa saya menggunakan white plan. Kan gitu ya? Biasanya begitu ya? Nah, akhirnya begitu ditanya, wah saya nggak ngitung itu, padahal wajib itu dihitung. Wajib ya. Kenapa? Memang ada urutan pemrosesannya. Nah, itu ya. Jadi, oke, jelas? Jelas, Pak. Ya, silakan yang lain. Makasih, Pak. Yuk, silakan yang lain. Kalau ada yang mau tanya. Ini Andrisa Fanani kelihatannya mau tanya, angkat tangan itu. Padahal nggak angkat tangan ya. Jangan-jangan nggak ada Andrisa Fanani ini. Adakah Andrisa Fanani di sini? Oh, nggak ada ya. Jadi ada numpang namanya saja. Ya, Pak. Nah, ya. Saya ngecek aja. Kan Anda kelihatannya oke. Saya tanya Pak. Gitu. Ya, karena foto Anda seperti itu. Oke. Izin bertanya lagi, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Irfan, Pak. Yang saya lihat tadi, kan input sama output tuh sama ya, Pak, apa keluarannya. Nah, itu apakah ada kondisi tertentu di mana input sama output itu berbeda, dan itu kenapa gitu, Pak? Kalau misalnya terjadi itu. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya input dan output harusnya sama kan? Harusnya. Idealnya sama. Tapi bentuknya nanti berbeda. Nah, tapi bahannya tetap sama. Kenapa? Kalau input dan output tidak sama, berarti ada sesuatu yang hilang. Ada proses yang tidak terdeteksi. Nah, kalau proses yang tidak terdeteksi itu bisa-bisa membahayakan siklus pemrosesan yang ada dalam pabrik itu. Nah, kalau akibat atau dampaknya itu adalah kuat atau besar, maka sangat berbahaya. Maka Anda harus tahu bahwa ada yang dibuang. Nah, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan. Kenapa? Ada sampahnya. Maka harus tahu bahwa ini ada sampah. Tapi secara hitungan, sampah ditambah produksi tetap sama.
Kalau misalkan sampah ditambah hasil tetap tidak sama dengan input, nah ini berarti desain dari sistemnya belum betul. Kenapa? Karena harusnya sama. Itu yang ada di konsepnya. Begitu, Irfan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain yang tanya. PFD itu kelihatannya enteng tapi sebenarnya berbahaya. Nanti saya suruh jawab soal nanti. Ada di situ. Permisi Pak, izin tanya. Oke, Sekar, Ya silakan. Pak, nama saya Arum. Saya mau nanya Pak, bentuk, misalnya kita udah untuk bikin PFD kan harus ada berawal dari BFD dulu ya Pak. Nah di mana kita perlu gimana menghitungnya gimana, kemudian nanti gambarnya disesuaikan dari BFD-nya gitu ya Pak. Dan tadi kata Bapak juga input juga harus sama dengan output. Tapi bentuk validasi kalau perhitungan kita dan gambar kita tuh udah bener tuh berdasarkan apa Pak? Validasi. Oke. Saya tetap keluarkan ini ya. Nah, jadi pada saat Anda ini ya. Ini ada kata-kata material balance. Ini Pak Toto Ruki kalau pada saat bimbingan selalu ditanya yang pertama kali. Selalu. Ya. Kenapa ditanya yang pertama kali? Beliaunya kan memang dari S2 kimia. Kemudian ambilnya kontrol di S3-nya yang terkait dengan industri. Dan memang langkahnya adalah melakukan material balance, terus energi balance. Jadi jangan sampai energi atau massa atau material yang digunakan itu tidak balance. Jadi antara input dengan output harus balance. Bagaimana cara menghitungnya? Nah ini kan sudah ada salah satu contoh. Contoh ya, dari gambar ini. Gambar mana? Gambar ini. Nah, ini 1, 3. Ya, 15, 16. Saya kembalikan ke sini. 1, 3. Input kan ini? 15, 16. Output ini. Maka dapat ditetapkan bahwa input sama dengan atau output sama dengan input. Berarti udah betul. From the flow summary table, this flow are listed as. Ini satu. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan bahwa oh sudah balance. Dari gambar yang saya tampilkan ini, ya ini input, ini out. Ini input 1, 3, ini output 15, 16. Nah, dapatnya itu bagaimana caranya? Ya, ini masuk ke sini. Outputnya di mana? Ini. Oh, outputnya lagi ini ke sini. Oh, ini 2 ini. Ini 2 ini ke gimana ya? Ini hitungannya. 2 dihitung. Terus apalagi? Oh, dari ini E101. Oh, preheater ini. Oh, masuk. Keluar preheater berapa? Oh, dihitung. Yang dihitung apanya? Nah, ada semua nanti. Kemudian masuk apa? Masuk heater. Masuk heater sekian, keluarnya berapa? Ini. Oh, ini ada air, ada fuel gas. Loh, Pak, air sama fuel gas dihitung nggak? Enggak, ini kan untuk membuat prosesnya ini. Tapi yang dihitung adalah yang material yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita ngomong ini, itu ngomong masalah biaya produksi. Nah, itu ini 6. Dari 4, oh ini 5, oh ini 6. Nah, ini maka ada
nomor-nomor yang digunakan untuk menunjukkan berapa yang ada di situ. Nah, ini ditampilkan di sini. 1, nah ini temperaturnya berapa, pressure-nya berapa, dan seterusnya tadi. 2, 3, ini yang inputnya. 1, 3 ini input. Ini 4 sekian. Oh ini kok tinggi ya temperaturnya. Ini 4 sama 6. Ya 5-nya rendah. Saya balikkan ke atas. 4 sama 6. 4 itu apa? Oh ini sudah keluar dari apa? Dari preheater. Ya jelas. Dia dipanaskan. Tinggi. Ya. Keluarnya. Nah ini preheater. Ini heater keluar dari heater. Berarti lebih tinggi lagi. Loh kenapa nggak langsung masuk heater saja? Nggak nutut nanti prosesnya. Jadi ditinjau dari sisi waktu nggak nutut. Maka ini dilakukan pemanasan di preheater. Sehingga pada waktu masuk heater sudah kondisi lebih tinggi suhunya. Sehingga bisa mencapai kondisi ini. Kenapa? Harus dimasukkan di sini. R. Ya. R itu apa? Reaktor. Masuk reaktor. Harus masuk reaktor dengan suhu tertentu. 6 berapa suhunya? 600 berapa tadi suhunya? Nah, berapa? 600 derajat Celcius. Kalau nggak 600, maka nggak bisa proses. Nah, sedangkan yang 5 sama 7 rendah. Begitu. Jadi ngitungnya bagaimana? Ini ada proses kimianya. Saya bukan ahlinya, ya harus ikut dalam proses itu. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan HISIS, ya diikuti bagaimana proses yang terjadi di HISIS. Gitu. Kira-kira menjawab enggak kira-kira? Oh iya Pak, baik. Berarti bentuk validasinya tadi dari material balance sama energy balance sama si input output dan proses kimianya tadi itu ya Pak. Iya, ya. Oke, Ya. makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang tanya? Silakan. Karena jelas ini nanti akan menjadi bahan Anda untuk tugas akhir. Sering saya menghadapi itu. Mahasiswa nggak ngerti prosesnya yang terjadi seperti apa. Akhirnya apa? HISIS-nya itu dimanipulasi. Nah, bingung prosesnya bagaimana? Wis terserah HISIS dilepokno kabeh. Bleng, error ternyata. Pak, proses saya masih error. Padahal HISIS itu adalah tool. Yang harus menguasai adalah Anda. Nah, ini Anda balik. Wis Anda serahkan di HISIS, wis pokoknya ya apa keluarnya harus jadi. Nggak jadi dimanipulasi, ya ini yang salah. Pada saat Anda ditanya, akhir bingung. Nah, harusnya Anda tahu prosesnya seperti apa sehingga jadinya seperti apa. Gitu. Oke. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, nanti saya pindah. Ya. Permisi, Pak. Yuk, Saya Bima. Iya. Yang nanya, Pak. Ya, apakah di PFD ini bisa mengindikasikan bahwasannya sebuah pipa itu belok, Pak? Mengindikasi. Oh, belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada, nanti di hookup drawing katanya. Oke. Baik, Pak. Ya, wong ini pipanya ukurannya berapa aja belum ada ini. Jadi dia pokoknya di situ ini tadi sebentar. Nah, saya balik lagi. Jadi di PFD, sebentar. Apa yang ada di PFD? Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini PFD tidak mencakup detail kelas pipa, nomor saluran pipa, maintenance, kode, dan seterusnya. Tapi PFD hanya proses perpipaan. Nama peralatan utama, nomor peralatan utama, nomor dan ini aja. Maka contohnya tadi di PFD adalah ini. Ini saja. Baik, Pak. Jelas, Pak. Cukup. Oke. Terima kasih. Yuk. Cukup? Yang lain? Nanti begitu saya kasih tugas bingung. Padahal sudah saya terangkan. Oke, saya bukakan buku ya. Bentar. Bukunya saya bukakan. Oke, belum. Sebentar. Saya buka dulu bukunya.
Nampak ya? Nih ya. Nampak, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ini bukunya ya. Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Process. 4th edition. Kalau Anda lihat kan gambarnya, oh, ya. Ya, ini memang hanya untuk kimia, tapi ada bagian kita bab 1 dan bab 2. BFD, PFD, dan PNID. Ya, ini buku lama, copyright tahun 2012. Ya. Oke, isinya apa saja? Nah, ini. Chapter 1, Diagram for Understanding Chemical Process. Saya nggak masalah chemical prosesnya, tapi yang saya ambil BFD. BFD, PNID. Oke. Nah, kemudian bab 2-nya ini sedikit yang terkait dengan batch and continuous process. Ya, dah. Bab 3 udah nggak diambil. Detail dari batch processing. Saya nggak mau masuk dalam proses kimianya. Ya, ke bawah sudah proses kimia semua. Nah, maka saya masuk dalam bab 1 dan bab 2. Padahal ini ada berapa chapter ini? Ada 20 berapa ini ya? 28 kalau nggak salah. Ya, 28. Tapi saya ngambil cuma 2 saja. Oh, ini 29 ada. Ya, saya ngambil cuma 2 chapter saja. Oke. Chapter 1 dan chapter 2. Nah, ini BFD. Ya. Ada semuanya di sini. Tapi Anda kalau tak suruh baca juga malas nanti, maka tak buatkan ringkesannya. Ada semua, sudah saya terangkan semuanya. Nah, ini ada di PPT saya. Ya, PFD juga ada, tapi ini kan sedikit-sedikit saja. Nah, ini contoh proses topologi, ini juga ada. Ini di bensin, ini yang saya katakan 1, 2, 3, ini toluen hidrogen. Nah, jadi saya nggak ngarang ya, saya nggak mungkin bisa ngarang karena itu proses kimia. Nah, oke, ini. Silahkan Anda buka nanti. Nah, ini ada semua. Sudah saya tulis, contoh 1, contoh 2 juga sudah ada. Ya. Ini bab 1, ini contoh. 1 sampai 19, ada semuanya. Ini ada semuanya. Nah, maksud saya, oh sorry, ini sedikit ya, tadi. Anda saya katakan tadi, bahwa untuk ujinya bagaimana, nah ini ada kesetimbangan tadi. Nah ini kan sudah saya tunjukkan tadi. Dan ini juga sudah saya tunjukkan. Nah, equipment information juga sudah ada. Ini peralatannya. Nah, misalkan nanti, atau tidak misalkan ya, nanti Anda saya tugasi. Saya tugasi untuk ada soal di sini. Soalnya nggak banyak. Ini sudah hookup ya, ini 3D. Gambar 3D. Ini sudah mulai ada soalnya. Nah ini. Short answer question. Gampang. Nggak usah saya tanyakan. Problem. Ya, sebagian saya tanyakan. Nah, ini. Ini kira-kira apa ya jawaban? Misalkan. Nah, di sini Anda harus apa namanya? Tahu prosesnya seperti apa. Nah, ini kelihatannya sederhana. Ya, ini aja yang nomor 12 itu. Nah, a process that is being considered for construction has been through several techniques review. Block diagram, block flow, process flow, and piping and instrumentation diagram are available for the process. Explain the change that would have to be made to the 3 principal diagram if during a final pre-construction review the following change were made. Jadi sudah jadi semuanya,
sudah ada BFD, sudah ada PFD, sudah ada PNID. Ya. Kemudian, efficiency of a fire heater has been specified incorrectly. Ya, S. Nah, di sini. Ini tertulis 92. Kira-kira 82 ternyata. Apakah seperti itu? Apakah nanti betul? Ya. Nah, ini. Always process stream flow rate sent to a sludge pond was calculated incorrectly and is now 30% greater than before. Dan seterusnya. Kira-kira kalau ada perubahan bagaimana ya? Efisiensinya berubah, apakah semuanya berubah atau hanya sebagian? Nah, ini adalah hal-hal yang sering terjadi dalam sebuah industri. Kemudian yang keempat, the location of several control valve have changed to allow for better operator access. Ya, apakah ini berpengaruh pada desainnya? Nah, kalau ini dilakukan perubahan bagaimana? Ini contoh. Yang lain, Bang, nanti saya suruh mengerjakan Anda. Nah, ini contoh yang 14. Draw a section of a PNID diagram for a vessel receiving process liquid, dan seterusnya. Tapi karena saya belum ngajar PNID, ya, nanti habis ini saya ajarkan PNID. Ini pertanyaannya A sampai dengan I. Gitu. Ya. Kelihatannya kan cuma gambar, enggak hanya cuma gambar, di sini harus dipahami prosesnya. Nah, dipahami prosesnya itu mulai dari pemahaman dari BFD, nanti ada material balance, kemudian sampai PFD ada energy balance, ya, kemudian sampai PNID. Apakah kalau gambarkan seperti ini? Nah, ini standard method of instrumenting a control valve is termed the double block and blade, which illustrate ini. Nah, ini menggambarkan pemasangan control valve. Under normal condition, valve A to C are open and valve D to E are closed. D to E are closed. Kalau ini normal, maka ini close. Tapi kalau abnormal, nah open. Nah, ini. Ya, pertanyaannya di sini, explain carefully as when opening close. Nah, lupa pertanyaannya kok seperti itu. Ya memang kayak begini. Ini adalah dalam mendesain sebuah elemen control atau elemen proses yang ada dalam sebuah plan. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung dapat gambar seperti itu. Kenapa control valve dipasang seperti itu? Mungkin suatu saat Anda diminta menggambarkan pada saat Anda tes wawancara, coba gambarkan desain sebuah control valve. Misalkan seperti itu. Kalau Anda sudah mempelajari atau sudah paham tentang standar pemasangan instrumen atau alat kontrol, maka Anda harus paham kontrol valve tidak boleh tidak ada pengamannya, tidak boleh tidak ada safety-nya. Itu pasti dan itu wajib. Nih soal-soalnya cukup banyak, ya. Nanti silahkan Anda kerjakan, ya. Yang paling gampang ya kita lihat gambarnya. Nomor terakhir ini. Pertanyaannya sederhana. Determine all the error in the section of PNID shown. Nah, ini kira-kira apa ada yang error ya? Itu. Kalau error, bagian mana errornya? Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini contoh. Oke, saya tunjukkan kira-kira seperti itu. Nanti silahkan nanti dibaca dan dikerjakan nanti. Kira-kira bagaimana hasilnya. Oke, sebelum saya lanjutkan PNID, apakah ada yang tanya?
Halo. Halo. Seperti Belum ada belum, Pak Pak. sepertinya. Belum ada, Oke. Pak. Oke ya. Ya kalau Anda nggak nampak wajah, kemudian hanya nama ditanya nggak jawab, kan saya nggak tahu ini kelasnya masih ada apa enggak. Kan begitu ya. Oke. Iya, Pak. Jadi kalau misalkan saya nanya gitu, tolong ada yang jawab. Oke, saya lanjut dengan PNID. Oke, PNID. Mana ya? PNID saya. Bentar. Oke. Saya lanjutkan dengan PNID. Yang kemarin, nah, ini salah satu contoh PNID. Penggambaran PNID. Ya. Jelas di sini ada apa namanya ya? Penjelasan gambar di sini ada gambar itu gambar apa, dibuat oleh siapa, tanggal berapa, berapa kali direvisi, ada di plan mana. Nah, ini ada di pojok bawah kanan atau yang dinamakan kepala gambar. Ya, ini. Jadi ada di sini kepala gambarnya, siapa yang membuat. Nah, siapa yang membuat dari perusahaan mana ini? Creative Engineer Incorporation, ya, customer dan sebagainya itu ya. Nah, ini ada datanya. Kira-kira dibuat kapan, berapa kali direvisi, tanggal berapa revisi terakhir, dan deskripsinya apa. Nah, itu kepala gambarnya. Kemudian apa aja yang ada di sini? Ya. Nah, ada gambar seperti ini. Oh, ini berarti input dari bagian lain. Ya, kayak begini. Ini menuju bagian yang lain. Dari bagian lain menuju bagian lain. Ini menuju bagian lain. Kalau ditandai seperti ini, berarti ini ada satu satuan. Ini satu satuan. Ini menuju bagian lain juga. Oke. Ini adalah PID. PID itu Piping and Instrumentation Diagram. Nah, PNID adalah representasi grafis dari sistem proses yang mencakup perpipaan, bejana, katup, kontrol, instrumentasi, komponen, serta peralatan proses lain dalam sebuah sistem. PNID adalah gambar skema utama yang digunakan untuk meletakkan instalasi sistem kontrol proses. Berarti kalau dalam PNID sudah ada sistem kontrolnya. Sistem kontrol untuk apa? Untuk proses. PNID sangat penting dalam semua tahapan pengembangan dan pengoperasian sistem proses sehingga harus dijaga secara akurat dan diperbarui. Makanya di sini ada keterangan kapan terakhir diupdate. Nah, PNID digunakan sebagai elemen komunikasi antara teknik operasi, pabrik, pemeliharaan, dan konstruksi. Karena mereka bertujuan karena menunjukkan informasi detail pabrik yang berkaitan dengan peralatan, jalur pipa, instrumentasi, dan layanan umum. Sebentar, saya tak
Oke, lanjutkan. Dari sudut pandang kontrol, mereka menunjukkan informasi yang terkait dengan loop control, meskipun tidak selalu mungkin untuk merepresentasikan seluruh struktur kontrolnya. Untuk menjaga kejelasan dan menghemat ruang pada diagram ini, logika kompleks tidak ditampilkan. Hal ini ditunjukkan pada diagram logika ISA 5.2 tahun 76. Ya. Kalau yang saya tampilkan tadi, ISA S5.1. Dari sudut pandang teknik, PNID adalah dasar dari paket hasil rekayasa, Electrical and Instrumentation and Control, EINC. PNID menunjukkan sudut pandang proses, ukuran yang berbeda seperti tekanan, aliran, level, dan lain-lain. Dan skema kontrolnya masing-masing dalam kaitannya dengan elemen instalasi dan pipa interkoneksinya. Nah, elemen-elemen ini yaitu peralatan mekanik, perpipaan, komponen perpipaan, katup atau valve, driver, dan instrumentasi dan kontrol diwakili oleh simbol dan label. Nah, seperangkat simbol standar digunakan untuk menyiapkan, yaitu berdasarkan ISA dan ANSI. Peralatan proses pada dasarnya ditentukan dengan menggunakan simbol seperti lingkaran. Tadi sudah saya jelaskan sebagian. Jadi, standar ANSI atau ISA 5.1, standar ISA 5.3. 5.1 simbol identifikasi instrumen, sedangkan 5.3 simbol grafis untuk kontrol terdistribusi. Dalam beberapa kasus, skema kontrol terlalu kompleks untuk ditampilkan dalam diagram PNID. Hal ini dibuat dalam diagram kontrol fungsional independen. Simbol ISA, ya, sebelah kiri, simbol sama sebelah kanan. Maksudnya sama, cara menuliskannya beda. Di ISA, FIC, Flow Indicator Controller, nomor 53. Ini Flow Transmitter, nomor 53. Oke ya, jelas ya. Nah, meskipun PNID adalah keseluruhan dokumen yang digunakan untuk mendefinisikan proses, dokumen pertama yang dikembangkan dan dalam evolusi desain proses seringkali adalah PFD. Nah, ini kembali lagi PFD. Setelah PFD dirilis untuk desain detail, ruang lingkup proyek telah ditetapkan, maka pengembangan PNID dapat dimulai. Nah, ini akronim dari PNID, Piping and Instrumentation Diagram. Tidak ada standar universal yang menentukan arti huruf P dan ID-nya. Biasanya P dalam PNID dapat berarti ya piping, ya, ID, I-nya adalah instrumen, D-nya diagram. Oke, nanti silakan baca juga ini. Tahap mendesain ini cukup kompleks. Jadi pada tahap desain pertama mendefinisikan dasar desain untuk disiplin perpipaan dan instrumen. Ini digunakan sebagai dokumen yang mendefinisikan proses dasar di mana teknik, manufaktur, konstruksi dan operasi akan dikembangkan. Berfungsi untuk menunjukkan dan mewujudkan fitur pengoperasian dan pemeliharaan antara engineer dan owner dan seterusnya. Selama proses ya. Oke. Isi dan konvensi. Isi dari diagram PNID merupakan representasi kompleks dari berbagai unit produksi yang ditemukan di sebuah pabrik. Ini digunakan oleh orang-orang dari berbagai disiplin ilmu. Pengguna utama dokumen ini adalah teknisi proses dan instrumen serta personil kelistrikan, mekanik, keselamatan dan teknik. Semua fungsi kontrol yang terhubung langsung dikoperasi harus ditampilkan di PNID. Diagram PNID adalah indeks grafik dari semua peralatan proses utama dan semua bagian utama dari instrumen pipa dan menunjukkan hubungan fungsional. Lanjutannya seperti ini. Ya. Jadi isi dari PNID adalah tadi. Nah,
bagian proses atau perpindahan meliputi satu peralatan mayor dan minor yang ada dalam proses. Ya, seperti bejana, drum, pompa, reaktor, dan menunjukkan namanya, nomornya, lokasinya, kapasitasnya, pressure, liquid level, usage, part unit, parallel unit, summary detail of each unit, dan seterusnya. Nah, semua peralatan perpindahan dan transportasi untuk cairan proses dan utilitas termasuk ini. Ya. Ini harus dituliskan semuanya. Bagian listrik ini dituliskan semuanya. Bagian listrik dan instrumen ini dituliskan semua valve yang mencakup tipe apa, ya, tipe of control, tipe of valve. Misalkan valve-nya globe, ya, atau valve-nya tipenya apa. Kontrol valve-nya itu kira-kira dikontrol dengan simetrik atau asimetrik. Nah, tergantung fluida yang dilewatkan. Fluidanya itu kekentalannya seberapa. Kalau fluidanya sangat cair, kira-kira kita memilih kontrol valve yang seperti apa. Kalau fluidanya itu pasta, kontrol valve-nya seperti apa. Jelas berbeda. Ya. Di samping itu nanti Anda juga harus mengetahui bilangan Reynolds-nya berapa. Nah, kalau bilangan Reynolds-nya sekian, maka kalau kita mengalirkan fluida cair, maka terjadi aliran laminar atau aliran turbulent. Ya, itu sudah masuk dalam hitungan semuanya dan Anda wajib mengetahui itu. Oke. Ini menurut plan ini akan ditampilkan pada satu dari banyak diagram PNID umumnya dan seterusnya ini. Nah, ketentuan dalam membuat diagram perpindahan dan instrumentasi, nah ini. Perangkat direpen dalam sebagai icon sebuah item dan seterusnya. Biasanya tata letak pabrik peralatan secara PFD ditampilkan dari kiri ke kanan, ya. Proses mengalir dari kiri ke kanan, ya. PNID dikembangkan sebagai lembaran berukuran D, ya, 22 kali 34, ya, atau lebih besar, tapi harus terbaca ketika diberikan ukurannya B 11 kali 17. PNID menunjukkan informasi cukup untuk menentukan proses tanpa kerumitan. Oke, ya. Oh, sorry, kebalik. Dan seterusnya. Nah. Anatomi gambar PNID. Gambar PNID secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 area. 1 title block, 2 grid system, 3 revision block, 4 note and legend, 5 engineering drawing. Nah, seperti ini. Ini title block. Kepala gambar tadi. Ya. Area pertama dari blok judul. Ini isinya. Oke, jadi saya lingkari itu lokasinya, ada revisinya, dan seterusnya. Kodenya itu. Oke. Sampai di sini ada yang tanya, ya, karena saya ngejar waktu juga. Ada yang tanya? Tidak ada. Oke. Nggak ada yang tanya ya? Berarti... Belum, Pak, sepertinya, Pak. Oke. Ya. Berarti... sekarang saya bagi tugasnya. Ya, saya bagi tugasnya. Karena PNID kan sudah... PNID paham ya semuanya ya? Insya Allah paham, Pak. Oke, insya Allah paham. Oke, sebentar. Saya harus buka ini dulu.
Oke, saya berikan tugasnya, nanti tolong dibaca. Nah, ini. Ya, Anda bisa download bukunya ini di My ITS ya, Classroom. Sudah saya upload di sana. Nah, di sini tolong Anda catat ya, nomor-nomor yang wajib. Satu, dua, tiga. Oke, sudah sudah siap semua, nyatat. Halo? Siap, Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Silakan ya. Nomor 12. Ini untuk gasal. NRP belakangnya gasal ya. Nomor 12. Satu ya, baru 12. Satu, kemudian yang genap. Ini gasal, ini genap. 14. Ya. Kemudian berikutnya yang gasal 18. Yang genap 19. Terus yang genap 24. Yang gasal 21. Udah 3 aja. Gasalnya 3 nomor, genapnya 3 nomor. Pak, tadi saya kurang dengar, Pak. Untuk yang gasal berarti nomornya tadi 12, 21, sama satu lagi tadi berapa ya, Pak? 18. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk, saya chat aja. Saya tulis di chat. Gasal 12, 18, 21. Ya. Genap 14, 19, 24. Oke, bukunya silakan di-download atau mungkin sebentar. Saya stop share dulu di sini. Coba saya lihatnya. Nggak bisa. Kalau besaran mungkin.
Oke. Ada yang tanya? Baik BFD, dan PNID. Sepertinya Ada ya? belum, Pak. Belum, Pak. Cukup, Pak. Cukup, ya. Berarti sudah bisa, gitu ya. Ya, karena memang gampang kok kalau BFD asal, kalau PNID asal sudah tahu BFD-nya. Ya, mungkin dengan mengerjakan soal tadi Anda bisa paham. Oke, kalau memang nggak ada yang tanya, saya akhiri kuliahnya. Pak. Yuk. Ya, Pak. Untuk tugasnya ini individu atau kelompok, Pak? Kenapa? Tugasnya ini individu atau kelompok, Pak? Oh, individu saja. Individu. Ya, masalah nanti Anda ngerjakannya bareng-bareng kan saya nggak tahu. Silahkan, tapi individu ya, dikumpulkannya ke saya, nanti saya kasih tempat di My ITS Classroom. Jadi saya persiapkan tempatnya. Atau kalau memang nggak bisa masuk ke sana, ya silahkan kirim ke WA saya, enggak apa-apa, saya terima. Terserah mau yang mana. Kadang-kadang, Pak, saya nggak bisa buka My ITS Classroom karena sinyal di tempat saya susah. Saya bisanya WA, ya silahkan pakai WA, dikirim ke saya. Begitu. Pak, makasih, Pak. Yuk, oke. Ada lagi yang tanya? Tidak ada ya? Misi, Pak. Arum ya? Izin tanya untuk konfirmasi aja. Ini mengerjakannya untuk format kertasnya dibebaskan atau seperti apa, Pak? Ya, usahakan 4. Jangan nanti kertasnya yang gede sekali ya, atau yang kecil sekali. Usahakan 4 atau minimal ya apa 4 atau buku Anda itu ya. Ya, bagi saya kertas nggak ada masalah, pokok jawabannya benar, itu aja. Tapi kertasnya yang bersih ya, walaupun bekas tapi nggak ada coret-coretan sehingga saya bisa baca gitu. Karena nggak saya minta dalam hard copy, maka silakan ditulis sendiri ya. Cuma tulisannya yang jelas ya, jelas itu berarti bisa dibaca, tidak harus diketik ya, tidak harus di print. Silahkan ya, boleh tulisan tangan boleh. Oke. Terima kasih. Oke, Arum. Ada lagi yang mau tanya atau cukup? Berarti dibebaskan ya, Pak, mau diketik atau ditulis tangan? Oh iya, silakan saya bebaskan. Ya, tapi jangan copy paste kerjanya teman ya. Baik, Jadi Pak. Jadi gini, saya nggak mau ada yang sudah waktunya habis, kemudian minta kepada temannya, aku tolong dikirimi jawabannya, nanti tak ganti namanya saja, ya jangan begitu. Ya, hargailah saya yang baca ya, yang baca kerjaan Anda. Ya nanti kalau Anda copy paste, betul-betul